warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah al-fatahil alim alladzi arsyada al-mustafa wa ibadihi at-ta'allum wa ta'lim wa ja'ala al-ilma sababan najat wal fawzi fi kulli fa'al al-majid azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalallahu hada ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi al-faizin min sahbatihi wa tiba'ihi bil khuludi fi daril baqa'i wan na'im. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan pengajian kitab kita Al-Kabair karangan Al-Imam Az-Zahabi. Al-Kabiratu Tasi'ah wal Khamsun fi man idda'a ghaira abihi wa huwa ya'lam. Dosa besar yang berikutnya di sini nomornya 59, yaitu orang yang mengaku ayah tapi bukan ayahnya, bukan ayah kandung. Maksudnya menisbahkan kepada bukan ayahnya menurut agama. An Sa'ad radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lam annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haram. Fal jannatu alaihi haram. Dari Sa'ad, ini riwayat Imam Bukhari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man idda'a ila ghairi abihi, siapa yang mengaku bukan kepada ayah kandungnya, wa huwa ya'lam, dan dia mengetahui, annahu ghairu abihi, itu bukan ayahnya, fal jannatu alaihi haram, maka dia haram ke surga. Ini menjelaskan tentang dosa besar. Kenapa? Karena menisbahkan, menghubungkan kepada yang bukan ayahnya. Dan ini dalam Islam sangat dijaga, karena banyak efek-efek lain. Ini kan berhubungan dengan pernikahan. Bilanya kita melihat sinetron tuh, rancak contoh-contohnya tuh sebujurnya dari sisi fikih itu bagus dibahas. Jadi kada mencari contoh yang pina apa aneh belum ketemu. Ini kayak yang mengaku abahnya. Jadi misalnya ada seseorang mengaku anak si Anu padahal bukan, nah itu dosa besar. Karena nasab yang terputus. Ini berhubungan juga dengan adat istiadat orang Quraisy di masa jahiliyah. Anak angkat itu bisa jadi anak kandung. Jadi sebelum turun larangan, Zaid bin Harithah itu dikenal di Mekah Zaid bin Muhammad. Ini kan budak ditukar Siti Khadijah, dihadiahkan oleh Nabi Muhammad. Nah, lalu jadi anak angkat Nabi Muhammad. Terkenal di Mekah Zaid bin Muhammad. Lalu setelahnya turun ayat melarang menjadikan anak angkat jadi anak kandung. Akhirnya diberikan jadi Zaid bin Harithah. Ini bukan dalil kada boleh mengangkat anak lain, tapi maksudnya adalah dalil kada boleh menghubungkan orang lain yang memang ada hubungan darah kepada seseorang, sehingga disebut anak. Nah, itu. Artinya ketika ada orang tua mengangkat anak, menggaduhakan anak yang memang bukan anaknya, itu berarti wajib memberitahu mereka bukan orang tua kandung. Efeknya di mana? Efeknya nanti masalah perwalian nikah. Kalau nyalang lakian bang, maka kada buwali nikahnya, berarti di masalah warisan faraid.
Nikah hubungannya lawan darah yang kau menikahkan, wali. Faraid, warisan sama. Dan dalam ilmu faraid itu mencegah kada dapat itu, satu membunuh, yang kedua murtad, itu aja. Jadi kada ada yang menyebabkan hilang hubungan darah itu, kada ada. Walaupun dicoret dari kartu keluarga, diusir, bahkan ada belem sinetron, keluar dari rumah ini. Ya, saya tidak sudi lagi menjejakkan kaki di rumah ini. Kada dianggap lagi anak kandung. Dalam fikih itu kada berubah. Walaupun diusir, kada berubah. Karena dalam faraid yang kamu sebut ini, wah ini lagi kada dapat. Jadi budak membunuh, ini membunuh kuitannya misalnya. Nah, ini banyak kejadian itu. Atau membunuh anak. Yang kedua, ikhtilafuddin, beda agama. Kalau hanya malah bila anaknya durhaka benar bang maunya, itu dalam fikih kada mencegah warisan, tetap dapat warisan. Ya, pokoknya durhaka benar lah mau kita, itu kada mencegah kada dapat warisan, tetap dapat. Makanya bila ada anak naudzubillah min dzalik yang mencal benar, itu rugi dunia akhirat. Secara dunia kada ada rumus kawan memblacklist anak itu dapat warisan. Ada. Supaya dapat warisan di blacklist karena ada hubungan darah. Lalu yang kedua, di akhirat ya ini lain waladun salih ya temulahu. Karena inya kada soleh, inya kada mungkin mendoakan kuitan. Jangankan mendoakan kuitan, sembahyang untuk dirinya sendiri inya ada hakun. Nah, gimana kan? Jadi hubungan orang tua dengan anak, ayah dengan anak, nah itu hubungan penting. Memang di Indonesia, di kita tuh ilmu tentang nasab ini kada masyhur. Dan kita ya paling tikas dato habis kisahnya. Nah di Arab itu ada memang orang-orang yang spesialis, ilmunya ada, spesialisnya ada. Ilmu tentang nasab itu dasar ada. Kawa melacak tuh nah. Kita tikas orang mana, orang anu. Oh, itu. Misalnya lah kita nih lah, kata ada yang keturunan Demang Leman, dah daerah baik. Nah di Arab itu ada ilmu tersendiri ya. Dan memang secara fikih hubungan anak dengan ayah itu ya berpengaruh. Selain dalil yang ini, la targhabu an abaikum, jangan benci ayah kalian. Faman raghiba an abihi fahuwa kafir. Siapa yang benci ayahnya itu kafir. Ini tentu banyak penjelasan lain. Kada yang tiba-tiba langsung kafir, kada bang. Apalagi misalnya abahnya memang ya bukan orang baik. Nah, itu beda lagi. Kalaunya dilihat bagaimana interaksi para sahabat waktu awal-awal Islam itu, Nabi Muhammad tetap memerintahkan sahabat baik kepada orang tua selama tidak mempengaruhi keimanan. Jadi ada ngaran sahabat Nabi Mus'ab bin Umair. Mus'ab ini termasuk crazy rich kota Mekah, masuk Islam. Lalu yang mama Muar, Imbah Muar, Mus'ab ini dicoret dari keluarga, kayak kada dianggap anak diusir. Ajar Mus'ab, ayo oke. Sudah. Lalu ada suatu ketika saking mamanya nih sayang lawan Mus'ab tuh puasa makan. Lalu kayak daripada hidup pasti memikirkan tuh jar bina bakal kon masih datang. Kenapa mah ajar Mus'ab?
bila nyikam kada hakun publik agama dahulu pada anak makan. Nah benar kayak itu. Ini pakai apa rumusnya? La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu tentang tauhid, makanya musabnya kada hakun. Kalau yang selain itu ya tetap taat. Itu. Dan salah satu tantangan perang Badar. Jadi kenapa lah veteran Badar itu posisinya istimewa. Orang-orangnya itu termasuk sahabat pilihan, karena perang Badar itu sejatinya, sebujurannya bagi orang-orang muhajirin melawan keluarga seorang yang inya sebujurnya waktu di Mekah ada bermusuhan. Ya memang kaum muslimin di Mekah itu terdesak, diganggu, dizolimi, tapi kan kada 100% yang kada Islam itu memusuhi keluarganya yang Islam. Nah, maksudnya kada 100%, ya mungkin banyak persenannya, cuma kada 100%. Jadi ada momen di mana waktu kan kafilah dagang Abu Sufyan itu hendak dicegah oleh kaum muslimin, tapi akhirnya bisa selamat. Nah, orang-orang Quraisy keluar Mekah itu rencana hendak membantu Abu Sufyan. Akhirnya selamat, dapat kabar selamat, berarti kita belikan aja. Hendak belikan dah orang Quraisy nih ke Mekah. Tapi Abu Jahal kita jangan boleh, sudah keluar Mekah, pokoknya kita tulakan. Ini kita santai dulu di sini, berarti kita tulakan. Nah, akhirnya terjadilah perang Badar, yang mana perang Badar ini mempertemukan orang muhajirin tetangga keluarga seorang, termasuk Abbas paman Nabi itu masih di pasukan Quraisy. Minantu Nabi termasuk di pasukan Quraisy. Ya ada anak Nabi itu ngarannya Zainab, lakinya Abul As. Abul As ini sampai perang Badar belum ke Islam. Umpat pasukan Quraisy. Akhirnya kan Abul As ini tertawan, masuk tawanan dan dibebaskan oleh Zainab seorang. Tebusannya kalung barian Siti Khadijah. Jadi Zainab ini waktu kawin diberi Khadijah kalung. Kalung itu jadi tebusan di rumah Nabi. Jadi Nabi kayak terharu benar. Cuma maksudnya ini menantu Nabi gitu. Nah sahabat lain tuh banyak yang kayak itu. Ada yang bakas kawan dekat, ada ini macam-macam. Berat tuh, berat benar. Termasuk kepada orang-orang tuanya. Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu lawan Abbasidin lawas pelampang. Termasuk kan Abu Quhafah ini menyariki Abu Bakar waktu anak hijrah. Jadi kan kayak ini, Nabi lawan Abu Bakar hijrah. Abu Bakar ini termasuk sahabat yang kawal membawa duit. Yang lain orang kawal duit, bahancap, sembunyi-sembunyi. Jadi yang tapi kawal membawa duit, Abu Bakar ini termasuk sahabat yang kawal membawa duit. Cuma dalam riwayat itu sebutkan Abu Bakar ini kan tulak lawan Nabi Muhammad. Si Didi ini tulak membawa duit, habis duit diangkut. Lalu di rumahnya ada duit. Nah kan anak Sayyidina Abu Bakar yang satu Asma. Nah Abu Quhafah ini Abbas Sayyidina Abu Bakar itu belum Islam dan buta, masuk ke rumah. Jarang Abu Quhafah yang kain lah. Cok, Abi Hikam nih tulak kaya, tulak kaya adalah meninggali duit. Hikam nih yang baru kayak bukan meninggali duit kan? Dia belum beriman gitu. Kada kaya, abah dia meninggali duit. Lalu Asma nih jaka kita tuh kayak mengambil dompet itu wadah. Nah lalu wadah yang biasanya andakan duit itu diandaknya model batu, jadi berbunyi kayak masih ada duitnya tuh. Nah kayak bunyinya, nah masih ada duitnya loh. Oh iya jangan kayaknya. Padahal dalam riwayat itu dibenarkan dia Asma, padahal abah sedikit pun kada meninggali duit.
Ini tentang bagaimana Sayyidina Abu Bakar lawan keluarga Sidin itu imannya sudah level 100%. Jadi kada Sayyidina Abu Bakar aja. Kenapa dalam riwayat lain Sayyidina Abu Bakar itu kada takutan menyumbang habis karena keluarga Sidin aman terkendali. Jadi rancak ketika membahas sedekah Sayyidina Abu Bakar itu habis jar bujur Sayyidina Umar setengah. Sayyidina Abu Bakar kenapa jadi kaum habis? Anak Sidin Asma binti Abu Bakar Dzulnitaqain itu yang membawa makanan ke Gua Zur. Asma ini yang ditampar Abu Jahal waktu ditawari mana Abu Bakar, ada tahu? Aisyah, ada Abdullah bin Abu Bakar ini yang jadi satpam di muka gua, bila malam jadi satpam, bahkan menghargakan kambing supaya jejak kaki itu hilang, subuhnya boleh ke Mekah memantau keluarga Abu Bakar tuh kayak itu ada, sehingga mas cuma lah Sidin menyumbang tuh 100% itu kadang habis rumah disandakan, BPKB digadayakan, ada itu masih ada aset duit yang ada tuh. Ya. Bayi tabung. Oh iya. Jadi bayi tabung itu kan adalah membantu pembuahan bagi suami istri yang sulit hamil. Ini pasti ada penelitiannya, penelitian tentang pemeriksaan. Nah, ketika ada suami istri sudah lama tidak melahirkan, tidak hamil, ada tanda-tanda itu, kan diperiksa loh masalahnya ini apa, macam-macam. Kadang ada yang dasar lambat, ada penyakit macam-macam. Nah, kalau bayi tabung itu kan salah satu membantu pembuahan. Lalu kayak apa bayi tabung tuh? Ada masalah mah. Karena kan spermanya itu ya orang tua keduanya. Kecuali jadi masalah. Bertitip rahim itu yang masalah. Jadi misalnya suami istri bayi tabung, maksudnya bayi tabung kan prosesnya aja ditabung, ada yang lahir ditabung, pembuahan berhasil, lalu dimasukkan ke dalam rahim si istri. Nah itu anak kandung juga. Yang masalah itu adalah suami istri pembuahan, lalu dititipkan di rahim yang bukan istrinya. Nah, itu yang harus boleh. Kayak siapa? Itu kayak hukumnya ya kayak zina. Makanya bank sperma itu pasti bermasalah. Bank sperma itu pasti bermasalah. Kenapa? Ya hubungannya haram. Jadi para ulama mengatakan bayi tabung itu harus suami istri. Ada boleh yang lain. Tapi jar yang menitipnya itu di rahim iparnya kada boleh juga, di rahim mintuhannya, nah ada kayak itu baca berita kada boleh juga, harus si istri kayak itu. Dan ini anak kandung hanya proses. Dan yang jadi ukuran dalam nasab ini adalah hukum agama. Ini akan berbeda dengan DNA biologis. Orang yang hubungan suami istri, orang yang berzina lalu menikah, jelas secara biologis itu anaknya. Ya zina, lalu pas lahirannya nikah. Maka anaknya itu walaupun secara biologis anak si laki-laki tadi, tapi secara fikih lain abahnya. Maka bilanya menikah, kalau perempuan nikahnya pakai wali hakim. Wali hakim itu ya kepala KUA. Itu jadi kalau masalah nasab nih, dasar kada boleh ditutup-tutupi.
Jadi harus jujur karena itu kan berhubungan dengan pernikahan. Kalau lakian ya itu tadi karena dalam masalah warisan bermasalah kan. Jadi anak angkat itu atau anak kandung itu anak tiri kan itu ya sama orang lain dalam berwarisan kada dapat apa-apa. Jalur bapak supaya dapat apanya jalur wasiat. Nah, jalur wasiat itu sepertiga paling banyak. Kayak ini nah maksudnya. Ada anak angkat atau ada keluarga, tapi keluarga ini rakat sering membantu, cuma ini keluarga jauh. Dalam rumus ilmu faraid kada dapat pasti nah. Lalu bagaimana cara supaya dapat? Ada caranya. Caranya dengan wasiat. Ini paling banyak sepertiga. Keluarga jauhnya dia sering mulai puluhan tahun dan membantu di rumah, baikkan. Nah, si Dini ini hendak memberi terima kasih benar. Jalannya kayak apa? Amun masih hidup bisa hibah, masih hidup itu bisa hibah. Tapi bilanya pas anak sesudah meninggal saja itu jalur wasiat. Makanya ketika ada seseorang meninggal setelah hutang piutang selesai, maka wasiat dulu diselesaikan. Warisan itu paling dulu akhir. Jadi jangan dihitung dari pertama. Harta peninggalannya 100 juta. Hutang belum dihitung, wasiat belum dihitung, jangan langsung hitung warisan. 100 juta. Hutangnya berapa? 10 juta. Berarti sisa 10 juta. Wasiatnya 5 juta. Nah, berarti warisannya 85 juta. Ada 100 juta. Ini amun rumus bujurannya atau penyelenggaraan jenazah. Penyelenggaraan jenazah kita ini kan mandi mengkapan itu sekaligus lawan kain kafan. Itu penguburakan. Yang larang tuh alkah bang. Lumayan alkah. Apalagi tanahnya tanah strategis bisa sampai di atas 5 juta kan. Lumayan. Kalau di wadah kita ini masih apa ya? Mengubur itu masih belum prioritas. Jadi kisaran masih paling bisa 10 lebih bang. Di Parak Jakarta tuh daerah mana Bekasi kan ada ngarannya San Diego Hills. Dia tuh 100 juta makamnya. Ya. Masalah apa? Masalah utang. Iya. Seandainya